yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Eh, Rekan-rekan semua, Kamastu malam ini hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu game online ditinjau dari perspektif syariat Islam. Dan malam ini kita sudah kehadiran Ustadz kita dari Ustadz Qoyim Aulia Syahid. Beliau merupakan dosen ilmu hadis dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan nanti kita akan ikuti paparan dari beliau. Silahkan apabila nanti teman-teman, rekan-rekan ada yang mau didiskusikan. Game online merupakan permainan yang sangat populer sekarang. Sangat populer, merupakan permainan yang menjadi hiburan, tidak hanya untuk orang tua saja, tapi anak-anak yang sudah banyak yang menggemarinya. Bahkan berbagai cara mereka lakukan, kemudian ketika mau meningkatkan poin, sebagainya mereka membeli saldo dan sebagainya. Kemudian game online ini tentunya menjadi daya tarik besar bagi semua umur, ya. Kemudian yang menarik, di sisi lain di dalam game online banyak juga yang menjadikan ini sebagai sarana untuk mencari penghasilan dengan cara menjual konten-konten, begitu. Nanti bersama mungkin kita bahas, kita tanyakan kepada Ustadz Qoim, kemudian mungkin itu kurang lebihnya nanti akan dipandu diskusi yang sangat menarik, terutama tentang game online, kepada yang terhormat Ustadz Qoim Aulia Syahid, STHI, Magister Agama. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman panitia Kamastu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati pula para jamaah setia Kamastu pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allahu Rabbul Alamin karena di malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk mendapatkan atau untuk merasakan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat kesempatan untuk bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat beliau. Sama fatwa tahun 2011 memberikan sikap keagamaan dari Majelis Tarji terkait game online secara umum. Kemudian yang kedua, antara 2018 atau 2019, saya lupa, itu khusus pada game Minecraft, ya, kalau tidak salah. Nanti akan kita lihat seperti itu. Kemudian yang kedua ini saya sebenarnya dilematis ini, ya. Di sini sebagai pemateri sebenarnya juga sekaligus praktisi, ya. Saya juga main game online, ya. Saya sukanya main Clash Royale, di HP saya pun masih ada. Tapi kalau game-game yang populer, ya, kalau anak muda seperti Mobile Legend atau apa PUBG itu, ya, saya tidak main dan tidak tertarik seperti itu. Ini dilematis. Tapi ini saya menyampaikan betul-betul objektif. Kita nanti hanya akan melihat perspektif Majelis Tarji dan mungkin akan membandingkannya dengan fatwa-fatwa di luar Indonesia. Seperti itu. Oke. Namun sebelumnya, untuk sampai kepada fatwa itu secara praktis, kita nanti tentu
agar punya pemahaman yang mendalam akan membicarakan terkait dengan permainan itu sendiri. Bagaimana pandangan Islam terhadap permainan? Bagaimana pandangan Islam terhadap game, ya? Nah, kalau kita menggunakan cara pandangnya Muhammadiyah, setiap hukum itu kan ada payungnya, ya. Nah, payung prinsip umum. Prinsip umum itu di atasnya lagi, payungnya lagi namanya nilai-nilai dasar, ya. Jadi semua hukum yang menghukumi setiap tindak tanduk kita atau problem-problem teknis di tengah masyarakat itu punya kaedah-kaedah umumnya, ya. Dan kaedah umum itu didasari oleh nilai-nilai dasar. Oh, ini lobet, Mas. Oke. Nah, salah satu nilai dasarnya adalah ini, ya. Bagaimana Islam atau prinsip umumnya bagaimana Islam memandang permainan, ya. Bagaimana Islam memandang senda gurau kesenangan yang bersifat duniawi yang dilakukan oleh manusia dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah permainan atau yang lebih spesifik adalah game itu, ya. Barulah kemudian yang kedua kita akan bersama-sama melihat, ya, seperti apa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang game online ini, ya. Seperti apa? Nanti akan kita bicarakan di situ. Nah, di slide teman-teman kalau bisa melihat ada sampul buku, nggih. Itu sampul buku kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, yang berjudul Fiqhul Lahwi wat Tarwih, ya. Fikih senda gurau dan permainan. Nah, ini kenapa saya pampang di sini, karena ketika membaca fatwa dari Majelis Tarjih, salah satu rujukan utamanya dari fatwa tersebut itu adalah tulisan dari Yusuf Al-Qaradawi ini, ya. Dan kita tahu Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu faqih muasir, ya. Seorang ahli fikih kontemporer yang sudah banyak menulis terkait dengan fatwa-fatwa atau hukum-hukum fikih problem-problem kontemporer, ya. Kita tahu beliau punya banyak sekali karya-karya di bidang fikih, di antaranya adalah fikih prioritas dan fikih minoritas, ya. Nah, nanti salah satunya ini nanti akan bahas. Jadi bagaimana Islam memandang permainan merujuknya dari kitab ini, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mencari silahkan sudah bisa di-download secara gratis. Oke. Nah, yang pertama kita akan berbicara mengenai Islam dan senda gurau. Oke. Ini, ya. Di awal kitabnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu menceritakan bahwa beliau pernah diajukan pertanyaan oleh beberapa kalangan masyarakat Islam pada umumnya mengenai bagaimana Islam itu memandang senda gurau permainan. Karena ternyata di tengah-tengah masyarakat tidak bisa kita nafikan setidaknya ada dua kelompok muslim yang menyikapi berbeda terkait dengan senda gurau dan permainan ini. Yang pertama kelompok yang mungkin kita bisa sebut sebagai mutasyaddidun, ya. Orang yang sangat-sangat ketat, ya. Yang mengatakan bahwa orang muslim itu orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya sama sekali. Hidupnya dipergunakan untuk beribadah keseluruhannya, dan konsekuensi dari itu dia tidak boleh memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting, salah satunya adalah bermain seperti itu. Tetapi di sisi lain ada juga kelompok yang mengatakan atau secara tidak langsung ingin menyatakan bahwa Islam ini kalau seperti itu sangat kaku sekali, ya, dan susah untuk dijalankan dan atau bahkan seakan-akan bukan agama yang realistis, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu diajukan kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menempatkan cara pandang yang sifatnya wasatiyah, teman-teman sekalian. Sifatnya pertengahan, sifatnya moderat. Bahwa Islam ini salah satu sifatnya adalah waqi'iyun, ya. Ajaran yang bersifat realistis.
Maksud dari realistis ini adalah sesuai dengan fitrah manusia. Nah, untuk menunjukkan hal itu, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan satu contoh peristiwa di masa sahabat yang terjadi oleh sahabatnya bernama seorang sahabat Nabi bernama Hanzalah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini riwayatnya ya. Ini riwayat di Sahih Muslim. Nanti akan saya bacakan. Nah, jadi Hanzalah Al-Usaidi ya. Beliau pernah menceritakan atau meriwayatkan kepada kita ketika itu dan beliau adalah salah satu asisten Nabi ya yang menulis wahyu ya. Wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika Abu Bakar mendatangi Hanzalah. Kemudian bertanya kepada Hanzalah, "Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqo Hanzalah." Wahai Abu Bakar, saya merasa diri saya ini munafik, katanya. Mendengar jawaban itu tentu Abu Bakar As-Siddiq kaget. Karena sahabat Hanzalah ini bukan sahabat yang remeh-temeh ya. Yang punya kedudukan yang tinggi di antara sahabat-sahabat yang lain. Salah satunya didasari oleh beliau ditunjuk Nabi sebagai kutabun Nabi. Di antara penulis wahyu. Tetapi Hanzalah memberikan jawaban yang cukup mengagetkan. Saya boleh lepas nggak? Sulit ini. Boleh. Nggak ya? Oke, maaf karena insya Allah kan semua di sini pakai masker ya. Ya, akhirnya mendengar itu ringkasnya Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya, "Kenapa engkau menjawab seperti itu wahai Hanzalah?" Hanzalah menjawab, "Iya wahai Abu Bakar, karena saya merasa kalau di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah selalu mengingatkan kita terkait surga dan neraka. Di situ kita betul-betul rasanya khusyuk dan dekat sekali dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Lalu ingatan kita, sikap kita itu semua nuansanya spiritual, akhirat gitu loh. Tetapi selepas kita pulang dari majelis Rasulullah, berkumpul bersama istri, berkumpul bersama anak dan keluarga, kita lupakan itu semua. Kita bermain-main, kita bercanda, bersenda gurau dengan anak dan istri kita. Padahal tidak atau belum lama dari itu kita ingat akhirat seperti itu. Nah, akhirnya kemudian apa? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Fawallahi ana lanalqa mithla hadza." Demi Allah wahai Hanzalah, saya juga seperti itu. Nah, gara-gara itu kemudian Hanzalah dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya atau mengutarakan kegelisahan beliau ini. "Ya Rasulullah, munafik saya rasanya ada sifat kemunafikan di diri saya ya Rasulullah." Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Lah, kenapa kamu bisa mengira seperti itu?" Nah, dijawablah oleh Hanzalah sama seperti jawaban yang diberikan kepada Abu Bakar. "Kalau sama engkau ya Rasulullah, kami ini betul-betul fokus kepada akhirat. Tindakan kami, pikiran kami membayangkan bahwa seakan-akan surga dan neraka itu ada di sekitar kita, ada di sekitar kami. Tetapi kalau sudah pulang, keluar dari majelis, itu sudah lupa semua. Yang kami lakukan permainan, bersanda gurau, bercanda dan lain sebagainya." Ibarat kita di sini mungkin teman-teman sekalian membicarakan tentang fatwa-fatwa ulama sangat spiritual ya. Tapi kalau keluar setelah dari kamas tuh kembali lagi ya, mungkin main-main dan lain sebagainya. Nah, itu kayak rasanya ini munafik ya, katanya Hanzalah. Apa jawaban Nabi? Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi. In lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum. Walakin ya Hanzalah sa'atan." Ya. Wahai Hanzalah,
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya engkau bisa secara konsisten ya mengingat Allah atau dalam keadaan betul-betul seperti sebagaimana keadaan engkau bersamaku, ya tadi ya, berzikir dan lain sebagainya, di setiap waktu, maka pasti para malaikat itu akan turun kepada engkau semuanya, lalu bersalaman dengan kamu. Ya, bersalaman dalam arti memberikan pujian, memberikan sanjungan. Baik di rumah-rumahmu maupun di jalan-jalan, katanya gitu. Nah, dan katanya Qaradawi itu khobar yang mustahil ya, yang menunjukkan kemustahilan. Nah, akhirnya kemudian dan itu tidak akan mungkin wahai Handhalah. Maka wahai Handhalah, saatan. Ya. Nah, katanya saatan itu ada waktu memang untuk bersama konsentrasi beribadah, ada juga waktu untuk fitrah manusiawimu yang membutuhkan terhadap permainan dan sendagurau, mencari kesenangan. Itu yang diartikan saatan. Nah, dari sini atau dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim ya. Dalam bab ini, babu fadli dawami dzikri wal fikri fi umuril akhirah wal muraqabah wa jawazi tarki dzalika fi ba'dil awqat wal ishtighali bid dunya. Ya, jadi bab keutamaan konsisten berzikir dan berfikir terkait dengan urusan-urusan akhirah, dan juga diperbolehkannya meninggalkan sejenak hal seperti itu di beberapa waktu untuk urusan-urusan duniawi. Jadi dari babnya saja sudah kelihatan ya. Dari Imam Muslim ada bab yang keutamaan kita senantiasa berzikir, tetapi ada waktu-waktu yang kita itu boleh untuk meninggalkan sejenak ya. Hal-hal itu untuk memenuhi fitrah manusia kita yang butuh terhadap kesenangan. Nah, teman-teman sekalian atau Mas dan Mbak sekalian yang dirahmati Allah, inilah salah satu dasar kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa Islam itu sifatnya wasatiyah ya. Islam memang menjadikan tujuan hidup kita itu ibadah seluruhnya. Tetapi bentuk ibadah seluruhnya itu bukan berarti semua bentuk ibadah itu sifatnya zikrullah ya. Maksudnya zikir yang sudah ditentukan, ibadah mahdhah, ibadah-ibadah spesifik, baca Quran dan lain sebagainya. Tetapi ada bentuk-bentuk ibadah yang sesuai dengan fitrah manusia kita. Di antaranya adalah ketika kita memenuhi kebutuhan duniawi kita, di antaranya adalah kesenangan, kebahagiaan ya, hal-hal yang bersifat allahu, permainan ya, tetapi dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, itulah disebut saatan. Nah, dari situ akhirnya kemudian Yusuf Al-Qaradawi mengatakan begini. Biasanya kan kita dengar manusia itu hayawanun natik ya. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir atau makhluk yang bisa berbicara. Tetapi ternyata Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ciri manusia itu tidak cuma berbicara. Ciri manusia itu tidak cuma berpikir, tetapi al-insanu hayawanun dhahik katanya ya. Manusia itu adalah makhluk yang tertawa. Gitu ya. Makhluk yang tertawa. Jadi tertawa itu adalah bukti bahwa kita manusia. Jadi katanya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ad-dhahku min khasaisil insan. Jadi ketawa itu, kesenangan itu, kebahagiaan itu bagian daripada kekhususan manusia. Fal hayawanat la tadhak. Karena makhluk-makhluk lain itu tidak tertawa seperti tertawanya manusia. Tidak mencari kesenangan seperti kesenangannya manusia. Li'anna dhahka ya'ti ba'da naw'in minal fahmi wal ma'rifah liqaulin yasma'uhu aw min mauqifin yarahu fayadhaku minhu.
Karena tertawanya manusia itu didahului oleh sesuatu yang bisa ia fahami. Ya, oleh sesuatu yang bisa ia dengar dari telinga atau sesuatu yang bisa dia cerna dari penglihatan. Seperti kenapa kita bisa menikmati stand up komedi. Karena cerita-cerita apa yang disampaikan oleh komika ya, itu kan kita pahami sehingga terkesan lucu. Kalau kita dengar Dodit misalnya, kalau kita dengar Raditya Dika, kalau lagi stand up komedi ya kita ketawa karena kita paham apa yang dibicarakan. Nah, kita tidak akan tertawa kalau tidak paham. Nah, berarti qila lil insan hayawanun dhahik. Maka benarlah kalau kita menyatakan manusia itu adalah makhluk yang tertawa. Atau ana adhak idzan ana insan. Yang katanya, saya tertawa yang dengan itu saya adalah manusia. Selain dari itu, Yusuf Al-Qaradawi juga mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Beliau mengatakan bahwa walakin ad-dunya kulluha lahwun wa la'ibun. Kalau ada yang menyatakan bahwa ada sebagian dari dunia ini haram, ya memang benar. Permainan-permainan di dunia ini haram, dilarang, yang memang benar. Tetapi perlu diketahui bahwa dunia itu sendiri adalah permainan dan senda gurau. Katanya Imam Al-Ghazali. Wa jami'ul muba'adah ma'an nisa lahun. Bahkan senda guraunya seorang suami kepada istri itu juga permainan. Illa al-harathah allati hiya sababu wujudil walad. Hingga nun sewu, hubungan intim antara suami dan istri yang melahirkan anak itu bagian dari permainan. Jadi kita tidak akan mungkin keluar dari hal-hal yang bersifat lahun wala'ibun dari sisi duniawi ini. Wa kadzalikal mazhu alladzi la fahsya fihi halalun. Begitu pula berbagai macam bentuk candaan, permainan, kesenangan yang tidak ada unsur fahsya di situ, unsur kekejian, itu dihalalkan oleh syariat. Dan itu berdasarkan riwayat dari Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, fallahu dawaul qalbi min da'il i'ya'i. Coba ya. Maka senda gurau itu, bercanda itu adalah obat hati dari penyakit yang membebani hati. Fayambagi ayyakuna mubahan. Maka hendaknya pasti itu hal yang diperbolehkan. Hanya saja dikatakan walakin la yambagi ayyastakthira minhu kama la yastakthira min dawa. Tetapi tentu kita tidak boleh berlebihan dalam senda gurau sebagaimana kita tidak boleh berlebihan dalam obat. Jadi obat itu bagus, tetapi kalau berlebihan menjadi tidak bagus. Sama seperti senda gurau itu baik, tetapi menjadi tidak baik kalau berlebihan. Nah, game online ini masuk di mana ini? Game online ini masuk di lahun yang boleh atau berlebihan. Nah, ini yang kita akan bahas ini ya. Tetapi tadi ya, prinsipnya Islam agama wasatiyah yang tidak memungkiri bahwa manusia itu butuh yang namanya senda gurau. Ya, yang namanya permainan, yang namanya kesenangan, seperti itu. Nggak mau pindah. Oh, keluar ya. Oke. Tapi begini. Bagaimana kalau ada yang bertanya, mungkin teman-teman sekalian pernah membaca. Bagaimana dengan pendapat sebagian kalangan ulama yang mengharamkan permainan secara mutlak? Pindah sendiri nih.
Apa tadi? Kontrol. Oke, nanti saya aneh sendiri. Oke. Begini aja ya. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan enggak. Lahwun walaibun dalam Islam itu haramun mutlakun. Haram mutlak, tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah di antaranya surat Luqman ayat 6. Ya. Di situ dikatakan wa minan nas may yashtari lahwal hadithi, ya. Dan di antara sebagian manusia ada yang membeli ya lahwal hadis, kesenangan-kesenangan yang bersifat semu, ya. Liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Agar apa? Agar dia bisa menyesatkan dari jalan Allah tanpa punya pengetahuan. Awayattakhidhaha huzwa. Dan dia menjadikan senda gurau itu sebagai olok-olok terhadap syariat Islam, terhadap Allah, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Di sini loh, Allah sendiri mengatakan lahwal hadis. Coba ya, senda gurau. Maka ala anna kulla lahwin haramun. Maka berdasarkan ayat ini, semua senda gurau, semua permainan itu haram, katanya gitu. Tapi katanya menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi, wa hadza ghairu sahih. Ini pendapat yang tidak sahih. Karena ayat ini pada hakikatnya tidak mencela lahwun itu sendiri, ya. Tidak mencela lahwun itu sendiri. Jadi hakikat senda guraunya, hakikat permainannya tidak dicela dari ayat ini. Apa yang dicela? Innama dzammat may yashtari lahwa al-lahwa liyudilla an sabilillah. Karena apa? Yang dicela adalah senda guraunya dijadikan alat agar orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidhaha huzwa. Dan juga senda guraunya dijadikan bahan olok-olokan terhadap syariat. Jadi yang dicela di dalam ayat ini adalah apa yang di sebalik senda gurau tersebut. Penggunaan dari senda gurau itu. Kalau senda gurau dijadikan sebagai alat jauh dari ajaran agama, bahkan dijadikan bahan untuk mengolok-ngolok agama, itulah yang tidak diperkenankan atau dicela di dalam ayat ini. Jadi menjadikan ajaran Islam sebagai candaan, olok-olokan, ya, dan lain sebagainya, atau menjadikan bahan-bahan lawakan agar orang tersesat dari ajaran agama. Karena kita tahu misalnya tidak sedikit di antara konten-konten lawakan, utamanya stand up komedi itu tersusupi paham-paham pluralisme, ya, paham-paham liberalisme, paham-paham sekularisme. Itu secara tidak langsung itu kan menjadi pola pikir remaja yang suka terhadap stand up komedi dan belum punya dasar yang baik terhadap agama. Ya. Ini ya, jadi ayat ini tidak bisa menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi tidak bisa menjadi dasar diharamkannya lawakan, diharamkannya senda gurau dan permainan dan lain sebagainya. Nah ini ya, jadi prinsipnya ini. Sehingga dari prinsip itu kemudian kita turunkan kepada fatwa. Nah ini ya, ini manhajnya tarjih itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi tarjih itu tidak ujuk-ujuk menghukumi realitas, tetapi pasti ada topangan prinsip umumnya yang didasari oleh nilai-nilai dasar, ya. Nilai-nilai dasar tadi itu. Prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dasar. Fatwa dan game online, ya. Bagaimana menggunakan nilai dasar ini untuk melihat realita game online di tengah masyarakat kita. Utamanya di kalangan remaja. Bahkan tidak sedikit orang tua kayak saya ini, ya, masih main game Clash Royale, ya. Ini di sini sudah ada ini, saya perlihatkan. Mungkin tidak kelihatan, ya, beberapa game-game yang menurut saya ini, ya, ini kayaknya populer, ya.
Mobile Legend ya. Ya dengar lah, kita tahu lah. Ada Among Us. Masa-masa kemarin ya, ini populer sekali. Bagi teman-teman yang ikut YouTuber khusus gamer itu ya. Among Us ini juga pernah populer sekali. Lalu Clash Royale, ada juga Minecraft, ada Dota ya. Ada GTA. Ada apa ini? Valorant ya. Dan game-game yang lain yang bersifat online. Yang sekarang itu tidak hanya sebagai permainan tetapi juga sebagai profesi bahkan ya. Nah, seperti yang tadi yang dikatakan oleh Mas moderator. Nah, bagaimana ini? Nah, sebelum kita masuk ke fatwa tarjih, coba kita lihat atau kita menengok beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan di luar negeri. Saya ambil dua teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Departemen Dakwah dan Bimbingan Agama, Kementerian Wakaf dan urusan-urusan keagamaan di negara Qatar ya. Qatar kalau kita bilang ya. Nah, ini ada yang bertanya, ya. Assalamualaikum, ma hukmu fathi mawaqi'il al'ab 'alan natti? Hal hiya minal fitan wasyahawat allati yajibu al-ibti'ad anha. Ada yang bertanya, apa hukum kita membuka situs-situs game online? Apakah itu termasuk fitnah dan syubhat yang harus dijauhi? Katanya ya. Nah, dijawab intinya bahwa yang pertama ya, permainan dan senda gurau yang benar fi itorihi as-sahih merupakan kebutuhan secara fitrawi oleh manusia. Ya. Karena itu Islam dengan kesyumuliannya, Islam yang agama yang komprehensif ini mengatur kehidupan manusia termasuk juga pada persoalan urusan permainan ini ya. Wa innama ini ya, dan Islam juga memberikan toleransi kepada permainan-permainan tersebut selama permainan itu menjadi pelayan terhadap hal-hal yang diwajibkan. Maksudnya pelayan itu apa? Selama permainan-permainan itu menjadi faktor orang-orang semakin semangat untuk melakukan hal-hal yang wajib. Karena apa teman-teman sekalian? Coba antum pikirkan. Salat itu, andaikan memang, ini di dalam muqaddimahnya Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan begini. Andaikan memang hidup manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk ibadah semuanya, ya, ibadah mahdhah semuanya, maka pasti Allah akan menyuruh kita untuk sholat setiap waktu. Tetapi ternyata di dalam syariat sholat ada waktu-waktu yang dilarang kita sholat di dalamnya. Katanya Yusuf Qaradawi, itu adalah al-utlah. Itu adalah tanda kutip hari libur dari sholat. Agar apa? Agar kita tetap semangat untuk sholat. Diberikan jangka di mana kita sejenak beristirahat, agar kita apa? Agar kita semangat untuk sholat. Nah, ini yang tadi dikatakan khadiman lil faraid, ya, untuk menjadi pelayan dari hal-hal yang wajib. Nah, sehingga dikatakan di sini ammat tarfiyah bitla'bi alal internet ma'annana la nuharrimuhu idza kana mundhabitan bi dawabitis syar'i. Nah, ya. Adapun mencari kesenangan dengan permainan-permainan di internet, pada hakikatnya kita tidak mengharamkannya selama permainan-permainan itu sudah sesuai dengan tolak ukur syariat. Bi angkana la yashtamilu ala muharramin wala yashgul an wajibin fahuwa mubahun. Di antaranya adalah hal-hal yang atau permainan itu bukan sesuatu yang diharamkan
dan tidak menyibukkan orang dari hal-hal yang wajib. Ini fatwa pertama. Kemudian yang kedua, dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, salah satu mufti di Arab, ya. Beliau punya situs sendiri. Wallahu alam, beliau punya situs sendiri atau ada timnya, ya. Yang jawaban-jawaban dari Muhammad Shalih Al-Munajjid ini kemudian dipublish di islamco.co, ya. Islamco, nanti bisa lihat. Ada yang bertanya, ana al-abu al-la'bah tanki unlin, ya. Tank online, ya, katanya. Saya main tank online. Mundu akthar min nisfi sanah. Semenjak setengah tahun yang lalu, lebih tahun yang lalu. Lakin asbah indi syakkun hal la'bah haramun amla, ya. Tetapi kemudian muncul keraguan di diriku, apakah permainan seperti ini haram atau tidak? Nah, katanya seperti itu. Nah, kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menyediakan begini. Jawabannya adalah game-game online itu harus kita hindari kalau dia ada unsur maisir. Maisir itu judinya. Disebut unsur maisir kalau dia memenuhi syarat ini. Pertama, daf'ul mal al-hakiki fil la'bah. Ya. Ketika kita main, kita harus membayar uang yang real ketika mau bermain. Yang kedua, ya, ketika bermain ada unsur untung dan rugi. Ya, jadi kan misalnya game online itu kan kita nanti akan bermusyarakah, ya, bermain dengan orang-orang lain, ya, secara online. Nah, di situ ada untung rugi nggak? Untung rugi uang real, ya. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sini, adapun uang yang sifatnya elektronik, maka pada hakikatnya itu fal aslu annahu la haraja fihi, ya. Pada hakikatnya itu tidak dilarang karena sifatnya hanya semu, ya. Hanya permainan saja. Walakin bisyurutin hamatin, tetapi dengan syarat, ada lagi syaratnya. Yang pertama, alla yakuna aslu hadzal mali al-elektroni malan hakikian. Asal dari uang elektronik itu bukan berasal dari uang yang sifatnya hakiki, ya. Dan uang yang elektronik itu tidak bisa ditukar dengan uang yang hakiki, seperti itu. Contohnya nun sewu. Kalau teman-teman atau mungkin teman-teman punya game, ya, main game online juga kayak saya, game online Clash Royale. Di situ kan setiap kita menang nanti dapat koin, kan, ya. Nah, ini koin ini sifatnya al-mal al-elektroni, ya, bukan mal hakiki, ya. Karena kita tidak mengeluarkan modal untuk mendapatkannya dan kita tidak bisa menukarkan koin itu untuk menjadi uang yang real, ya. Itu koin-koin itu, ya, tidak. Itu syarat-syaratnya seperti ini. Berarti kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini lebih melihat dari aspek ekonominya tadi, ya. Apakah dia sesuai dengan muamalah maliyah dalam Islam ataukah tidak. Jadi intinya selama itu tidak ada unsur maisirnya, unsur perjudiannya, dan tidak ada sifatnya menyia-nyiakan materi yang bersifat hakiki, maka permainan itu pada hakikatnya diperbolehkan. Nah, ini dua fatwa ini, ya, dari majelis fatwanya Qatar, negeri Qatar, dan juga dari Muhammad Shalih Al-Munajjid. Sebenarnya ada lagi Darul Ifta, ya, yang intinya sama seperti ini. Nah, bagaimana dengan majelis tarjih? Tinggal berapa menit lagi, Mas? Sebenarnya biasanya jam 10 sih, Ustaz. Jadi Oke. Saya percepat, ya. Okay. Ya, bagaimana dengan majelis tarjih? Nah, saya katakan tadi majelis tarjih mengeluarkan dua fatwa. Fatwa pertama fatwa nomor 9 tahun 2011. Di dalam majelis tarjih juga diberikan tolak ukurnya. Yang pertama, permainan atau hiburan yang dilarang itu adalah satu, permainan atau hiburan yang mengandung unsur berbahaya
seperti tinju, ya, karena dapat ada unsur menyakiti badan dan orang lain. Kemudian yang kedua, permainan yang atau hiburan yang menampilkan fisik atau aurat, ya, kepada bukan mahram. Kemudian yang ketiga, permainan atau hiburan yang ada unsur majisnya, ya, unsur sihirnya. Kemudian yang keempat, permainan atau hiburan yang menyakiti binatang. Kemudian selanjutnya permainan atau hiburan yang mengandung unsur judi. Lalu kemudian permainan dan hiburan yang melecehkan atau menghina orang atau kelompok lain. Dan yang ketujuh, permainan atau hiburan yang dilakukan secara berlebih-lebihan, baik dari segi waktu, dari segi ekonomi, dan pada aspek apapun. Kalau sifatnya berlebih-lebihan, maka itu termasuk permainan yang dilarang. Maka karena itu, nah ini. Jadi kaedah fikihnya al-aslu fil asya al-ibahah. Majelis tarjih memasukkan permainan itu pada al-asya, sesuatu, ya. Yang sesuatu itu hukum asalnya boleh. Tetapi bisa jadi tidak boleh kalau ada korinah-korinah yang mengantarkannya atau ada ilah-ilah, sebab-sebab yang mengantarkan permainan itu menjadi sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, maka potensi game online bisa dilarang ada beberapa dalam fatwa tersebut. Yang pertama, dari aspek kesehatan, ya. Nah, dikatakan game online itu berbahaya ketika game online itu menyebabkan adanya keterlambatan pertumbuhan fisik, khususnya untuk anak-anak. Yang kedua, dikatakan berbahaya juga kalau menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas gelombang otak depan yang berakibat pada menurunnya kemampuan mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, penurunan aktivitas gelombang beta yang merupakan efek panjang yang tetap berlangsung meskipun pemain game tidak sedang bermain game. Jadi ternyata bahaya game online itu kalau sifatnya berlebihan ternyata juga bisa sampai pada menyerang fisik, khususnya untuk anak-anak. Ada juga aspek moral, teman-teman sekalian, bahaya game online kalau dilakukan secara berlebihan. Pertama, ya, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Amerika yang menunjukkan bahwa game itu dapat menyebabkan perilaku brutal dan radikal dalam diri anak kecil. Kalau saya tidak salah ingat, ada satu kasus di mana salah seorang anak menggunakan senjata beneran yang mengakibatkan banyaknya teman-temannya terbunuh. Yang setelah diulak motivasinya, ditanyakan, dicari motivasinya, ternyata motivasinya karena mau merasakan sensasi game yang dimainkannya. Nah, itu jadi bisa merubah moral, ya, secara psikis. Nah, secara psikis juga katanya orang yang suka memainkan game online tentunya secara berlebihan akan sulit konsentrasi. Bahkan nanti susah bersosialisasi. Karena bentuk sosialisasi mereka melalui chatting room seperti itu. Tidak bersosialisasi secara fisik. Nah, dan sulit konsentrasi. Baru baca sedikit saja, baru mengerjakan sedikit saja sudah mau main lagi. Gitu ya. Nah, tidak hanya itu, potensi bahaya game online juga adalah aspek ekonomi, ya. Game-game terutama online itu berpotensi menjerumuskan seseorang kepada kebangkrutan, teman-teman sekalian, ya. Jadi bisa bangkrut. Karena tahu teman-teman sekalian, contohnya misalnya game-game yang butuh upgrade senjata, ya. Upgrade item, ya. Skin, ya, kalau tidak salah, ya. Kalau Mobile Legends, ya. Yang beli tidak sedikit, ya. Bahkan kalau tidak salah itu saya pernah baca anak-anak kecil datang ke Indomart, Alfamart. Kalau dulu belinya apa?
belinya permen, belinya coklat ya. Tapi kalau sekarang belinya apa? Top up Google Play Store. Sampai 500.000, sampai 400.000 dan sebagainya. Itu ya ini ya. Jadi ada aspek ekonomi dan terakhir game-game tersebut mematikan kreativitas lokal dan mematikan usaha kecil menengah. Sehingga ya layang-layang tidak laku ya. Kelereng tidak laku, permainan-permainan yang bersifat kreativitas lokal akhirnya tidak digemari oleh anak-anak. Nah, terakhir sekali. Nah, itu tadi sebenarnya teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulannya ya, dan nanti bisa dibaca sendiri. Nah, bagaimana agar game itu tidak menjadi sesuatu yang haram? Pertama, memastikan bahwa materi permainan yang disajikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok agama Islam. Yang kedua, dipastikan materi permainan tidak mengandung unsur kekerasan, brutalitas dan seksualitas ya. Yang ketiga, di dalam fatwa itu tidak dipungkiri ada juga jenis game yang membawa manfaat. Contohnya game yang digunakan oleh perusahaan untuk menyeleksi karyawan yang akan diterima. Ada seperti itu ya, digunakan di beberapa perusahaan di Jakarta. Nah, kemudian hendaknya game-game yang dimainkan sesuai dengan porsinya alias tidak berlebihan. Nah, dan yang terakhir, orang tua hendaknya selalu menemani anak jika anaknya bermain game. Nah, makanya sebenarnya yang diutamakan di dalam Islam itu game yang menghasilkan manfaat yang banyak. Nah, salah satunya diindikasikan oleh sabda Rasulullah ya. Rasulullah kan menyuruh kita memanah ya, berenang, naik kuda. Itu sifatnya kenapa? Game-game ini tidak hanya sifatnya memberikan hiburan, tetapi juga ada manfaat-manfaat yang lain ya. Seperti itu. Ada manfaat fisik, ada manfaat interaksi dengan alam dan lain sebagainya. Ya, saya kira cukup, sebenarnya masih ada lagi, tetapi ini memang kalau fatwa yang kedua itu khusus untuk game Minecraft ya. Tetapi saya rasa pokoknya sudah didapatkan di fatwa yang pertama tadi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan dari fatwa Majelis Tarjih terkait game online. Kesimpulannya, pada fatwa itu ditetapkan bahwa ada prinsip-prinsip ya di dalam bermain game yang harus kita indahkan agar game yang kita mainkan atau yang dimainkan oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kecil itu tidak berjatuh kepada hal yang dilarang atau diharamkan seperti itu. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Qoim atas pemaparannya, sangat menarik rekan-rekan. Untuk selanjutnya langsung ke sesi diskusi. Nantinya saya akan buka satu termin pertanyaan dulu untuk 2 orang penanya. Monggo kepada jamaah ikhwan maupun akhwat, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Satu lagi monggo. Oke, sangat menarik Ustaz. Oke. Cek. Baik Ustaz. Monggo silahkan Mas Afgan nggih. Silakan. Ya, terima kasih, nama saya Afgan, mahasiswa dari UGM. Saya ingin bertanya Ustaz, jadi memang saya termasuk gamer ya mungkin ya. Tapi mungkin pertanyaannya tidak hanya untuk game online ya. Game offline pun mungkin akan jadi pertanyaan saya. Jadi yang pertama saya ingin bertanya tentang game yang mengandung istilahnya unsur jadi saya pernah bermain game di mana game itu memiliki konten ya sejarah, mitologi gitu ya. Nah, sehingga mitologi itu kan berhubungan dengan kepercayaan agama lain dan lain sebagainya. Nah, apakah itu nanti ada diatur juga bahwa dalam kita bermain game itu menghindari yang
berunsur mitologi dan lain sebagainya. Karena jujur itu lumayan mengasihkan gitu dalam kita mengenal konsep mitologi, sehingga kita akan terpancing untuk eksplor lebih jauh, umpamanya dewa ini dan dewa ini ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, saya mungkin mohon dijelaskan kembali Ustadz yang terkait tadi game online dalam penggunaan uang elektronik ya, atau uang hakiki dan elektronik tadi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri game online ini menjadi salah satu pekerjaan tersendiri sekarang ya, baik itu di dalam gamenya maupun membuat konten dalam bermain game itu di YouTube. Nah, pertanyaan saya yang masih tadi belum sempat disinggung adalah bagaimana apabila memang sudah diniatkan gitu untuk bermain game online itu dengan mungkin istilahnya ya menganggap itu sebagai perlombaan, lalu kalau menang mendapatkan prize gitu, nanti ikut perlombaan lagi mendapatkan prize lagi gitu, sehingga ya bisa uang yang ada di dalam game online itu bisa diambil gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, langsung. Ya, monggo. Silakan Ustaz. Nama tadi siapa? Afgan Ustaz. Afgan G. G. Terima kasih Mas Afgan. Ini pertanyaan yang menarik ya dari Mas Afgan, 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan game yang sifatnya ada unsur historis ya, historis mitologis ya. Dan yang kedua fenomena game-game sekarang sudah dijadikan perlombaan ya, bahkan resmi ya seperti itu ya. Kalau tidak salah kemarin e-sportnya itu Clash Royale pernah jadi e-sport juga itu ya. Nah, ini yang pertama dulu. Memang betul ada game-game yang sifatnya genrenya itu historis. Kalau tidak salah di zaman saya atau mungkin sekarang masih ada game yang namanya Stronghold. Ya, Stronghold itu didasari oleh sejarah ya, sejarah peperangan perang salib ya. Di situ ada prajurit Saladin ya, Paladin, kemudian Lionheart ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana ini? Nah, memang kalau yang terkait itu sebenarnya juga disinggung di Fatwa Tarjih yang tahun 2011 itu Mas. Termasuk di antaranya kita memastikan unsur-unsur yang sifatnya historis di dalam game. Karena tidak kita nafikan ternyata game-game itu dibuat, konten game itu dibuat tidak hanya sebagai unsur tambahan di dalam game saja. Tetapi bisa jadi itu justru menjadi salah satu cara untuk menyisipkan ya, paham-paham tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu. Karena itu memang sudah menjadi hal yang lumrah di negara-negara luar. Contohnya misalnya di Jepang teman-teman sekalian, komik itu sesuatu yang bagi mereka itu penting ya. Tidak cuma bacaan kelas bawah, tetapi komik itu ada unsur menanamkan nilai-nilai ya, kesejarahan, nilai-nilai moral kepada anak-anak semenjak usia dini. Contohnya komik Nobita ya. Nobita itu banyak unsur-unsur nilai masyarakat Jepangnya ya. Nanti teman-teman bisa baca salah satu ulasan yang bagus di Facebook yang ditulis oleh Andi Saputra namanya ya, salah satu dosen arsitektur Islam dari UMS. Itu beliau membahas itu. Ternyata dari komik-komik itu ditanamkan seperti itu. Termasuk juga kalau kalau teman-teman baca One Piece ya, Naruto, itu berdasarkan mitologi-mitologi ya, yang ternyata di sana itu tidak hanya menjadi bacaan orang anak kecil, tetapi orang-orang besar juga membaca itu. Jadi ada unsur-unsur itu. Nah, itu juga penting kita perhatikan ketika anak-anak kita bermain game ya. Nah, jangan sampai kemudian secara tidak langsung terekam oleh kepalanya, akhirnya kemudian mereka menganggap yang super power itu secara tidak langsung ya, karena terlalu sering bertemu dengan konten game seperti itu, mereka menganggap bahwa di dunia ini ada yang memang disebut dewa-dewa seperti God of War ya, dewa perang dan sebagainya.
Genshin Impact. Nah, itu juga dewa-dewa ya. Saya banyak tahu ya karena saya juga suka melihat itu. Nah, itu diperhatikan. Selain dari itu, di sisi itu coba, itu juga bisa sebenarnya sebagai lahan dakwah teman-teman sekalian. Dan itu sudah mulai. Kalau tidak salah ada game Hafiz Quran, apa ya namanya itu? Saya lupa itu ya. Yang kalau ditindis bunyi surah ya, bunyi ayat. Di setting mengenalkan bacaan Al-Quran kepada anak-anak semenjak usia dini dalam bentuk game ya. Bayangkan kalau misalnya konten kreator game itu yang khususnya muslim itu kemudian memasukkan unsur-unsur dakwah di dalam game, yang itu bukan menjadi tujuan tetapi menjadi wasilah seperti itu. Misalnya mengatur game yang kontennya ada sisi sejarah Islam ya, mengangkat para pejuang Islam ya, para khalifah-khalifah yang mulia seperti itu ya. Tetapi juga diatur waktunya gitu ya. Maksimal memainkan game ini setengah jam, langsung mati gamenya ya. Atau gamenya itu kalau dimainkan ketika waktu sholat langsung bunyi azan dan tidak bisa dimainkan lagi ketika waktu sholat dan lain sebagainya. Nah, bayangkan coba ya, itu bisa sebenarnya itu memungkinkan untuk dilakukan. Dalam persoalan bahasa saja teman-teman sekalian, itu sangat sukses. Teman-teman mungkin pernah download aplikasi Bilingo, apa ya nama? Saya lupa, saya punya kok. Mana itu ya? Nah ini, Duolingo ya. Ini salah satu aplikasi belajar bahasa Inggris yang basicnya game, ya, yang basicnya game. Dan ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ini saya pernah baca, ini sukses sekali ya, menjadi salah satu aplikasi yang mengantarkan orang untuk mudah belajar bahasa Inggris di berbagai negara, ya, termasuk juga di Indonesia. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi memang di dalam fatwa memang perlu memastikan konten itu agar anak-anak kecil itu tidak karena secara tidak langsung mereka akan merekam ya. Di samping itu juga bagaimana kreator muslim itu ya bisa memikirkan konten-konten game yang baik dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya itu tadi seperti tadi ya, agar tidak berlebih-lebihan, tiba-tiba mati ya, tidak bisa dilanjutkan. 1 jam baru kemudian baru bisa 24 jam baru bisa dimainkan lagi dan lain sebagainya, atau bisa dikontrol oleh orang tua dan lain sebagainya. Itu bisa saja menurut saya pribadi ya, itu bisa saja dilakukan. Yang kedua itu tadi ya, bagaimana dengan kalau sudah menjadi profesi. Nah, ini memang juga ditanyakan teman-teman sekalian, tetapi meskipun pertanyaan ini tidak langsung. Jadi ada fatwa di dalam majelis tarjih itu ini, bagaimana hukumnya orang yang mendapatkan penghasilan dari YouTube, kan salah satu konten YouTube yang digemari di Indonesia ini kan kontennya gaming ya, bahkan itu bisa sangat lama. Misalnya teman-teman melihat satu YouTuber yang cukup populer dalam bidang game, kalau saya plesetkan namanya biar tidak Windu tidak bersaudara itu. Nah, itu luar biasa sekali itu ya, sampai jutaan subscribernya, dan biasanya itu kalau tidak salah itu biasanya live streaming itu di tengah malam sampai pagi itu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, di situ dijawab oleh majelis tarjih, diberikan jawaban yang pertama bahwa muamalah itu tadi ya, sifatnya muamalah itu al-ibahah ya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah ya. Pada dasarnya muamalah itu diperbolehkan.
Hanya saja perlu diperhatikan hal-hal yang bersangkutan dengan muamalah tersebut. Ya. Contohnya saja YouTube itu ya. YouTube itu tidak hanya pada persoalan kita membuat konten ya, tetapi bagaimana iklan-iklan yang muncul ya, dampak konten dari tentunya juga konten YouTube kita ya, dan juga dampak dari apa yang kita sajikan dari YouTube kita itu juga harus dilihat. Misalnya tadi kita kan kalau YouTube penghasilannya salah satunya yang pokok itu dari AdSense toh. Tapi apakah iklan itu bisa dikendalikan atau tidak? Karena kan iklan-iklan itu kalau tidak bisa dikendalikan, nah kita tidak tahu tiba-tiba iklannya judi online bagaimana? Ya? Atau iklan-iklan yang menampilkan nun sewu aurat-aurat perempuan, ya? Atau konten YouTube kita yang bermasalah, ya? Atau pembawaan kita ketika membuat konten menggunakan bahasa kasar, ya, dan lain sebagainya. Nun sewu ya teman-teman sekalian. Anak-anak kecil sekarang itu sudah tahu bahasa-bahasa kotor, nun sewu ya. Itu sumbernya tidak hanya lagi berasal dari omongan-omongan orang dewasa yang dia dengar di kesehariannya, tidak. Tetapi omongan-omongan konten kreator di YouTube. Ya, khususnya yang tidak memperhatikan ini, nun sewu, menggunakan bahasa-bahasa binatang ya, ketika kesal dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi kebiasaan mereka secara psikis. Mereka kalau ngomong sama teman-teman seperti itu. Apalagi ketika game online yang sifatnya tadi ya, musyarakah, berteman ya. Ketika kalah ejek-ejekan dan lain sebagainya. Itu kemudian terjadi di kenyataan ya, dan itu dibawa oleh mereka di kenyataan sosial. Nah, ini yang harus dihindari ya. Jadi tidak hanya pada persoalan profesinya, Mas Afgan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan profesi tersebut itu harus diperhatikan. Yang kedua teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan dari ini bahwa game di dalam Islam itu sifatnya wasilah ya. Sifatnya wasilah. Dia tidak akan pernah menjadi tujuan ya. Dia menjadi wasilah saja, sesuatu yang bisa mengantarkan. Kalau dia mengantarkan kepada keburukan, kesia-siaan, maka itu tidak diperbolehkan. Hatta sekalipun sebagai profesi. Contohnya misalnya saya sebagai e-sport ya, e-sport profesional. Tetapi karena saya profesional, saya dibutuhkan untuk latihan 24 misalnya banyak waktu dan sebagainya, yang karena itu yang pertama saya melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Yang kemudian kedua, gara-gara itu saya tidak punya waktu untuk belajar agama. Ya, nah itu dilarang di dalam Islam. Salah satunya yang melarang siapa? Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatwanya. Beliau sampai mengatakan begini, catur itu teman-teman sekalian, menurut Ibnu Taimiyah haram. Ya, as-satoranju dalam Islam ya, bahasa Arabnya. Kenapa? Karena menurut Ibnu Taimiyah, di masa Ibnu Taimiyah, orang-orang memainkan catur itu sudah tidak hifdzul aql. Ya. Tidak menggunakan, memelihara akalnya yang yang Allah berikan kepada dirinya, yang harusnya dipergunakan untuk belajar agama, akhirnya hanya dipergunakan untuk belajar catur. Ya. Yang kedua, dia juga tidak hifdzuddin, merusak pemeliharaan agama. Bayangkan orang main catur itu tidak sebentar ya, lama sekali, apalagi kalau tidak mau mengalah, kalah ulang, azan lewat sholat tidak perlu pikirkan, yang penting saya main catur. Nah itu bisa dikiaskan dengan game-game sekarang ya, baik dalam bentuk itu profesi kita atau bukan profesi kita. Kalau itu mengantarkan kita untuk melalaikan hal-hal yang wajib, itu tidak diperkenankan ya. Jadi kayak seperti e-sport itu tadi ya, kalau dampaknya seperti itu, maka ya dari perspektif ini dan itu juga diamini di dalam kaedah-kaedah majelis tarjih tadi ya, itu juga tidak diperbolehkan Mas Afgan. Jadi sampai menjadi e-sport gara-gara itu
harusnya kita menggunakan waktu untuk belajar, ada waktu untuk belajar agama, akhirnya tidak digunakan untuk belajar agama, seperti itu. Nah, tadi karena game itu cuma sifatnya tambahan saja, tahsiniyat ya, yang harusnya mengantarkan kepada hal yang semakin taat kepada Allah. Oke, itu tadi Mas Afgan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo saya berikan satu kesempatan lagi kepada hadirin, rekan-rekan. Monggo. Jika tidak ada, mungkin izinkanlah saya sedikit menggarisbawahi beberapa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Qoim tadi. Yang pertama, Muhammadiyah telah bersikap terhadap game online ini. Yang pertama ada fatwa Majelis Tarjih tahun 2011, yaitu sikap keagamaan game online secara umum, dan kemudian yang kedua ada yang secara khusus, yaitu menyikapi game Minecraft ya. Kemudian selanjutnya secara prinsip Islam merupakan agama yang wasatiyah dan tidak memungkiri manusia itu membutuhkan sendaguro sebagai sebuah kebutuhannya, dan kemudian tetapi dalam catatan juga sendaguro itu tidak boleh melalaikan atau kemudian menyebabkan orang tersesat atau kemudian dijadikan alat atau alat yang digunakan untuk membuat kita jauh dari agama, begitu. Kemudian otoritas keagamaan di luar negeri seperti di Qatar juga sudah memberikan sikap terkait game online ini yang memberikan toleransi selama permainan itu menjadi faktor yang tidak melalaikan kita dari hal-hal yang wajib, begitu. Dan kemudian tarjih tadi juga sudah menjadi tolak ukurnya adalah game online itu tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti tinju, kemudian menyakiti binatang, unsur-unsur seksualitas dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian juga ada bagaimana nanti berakibat pada fisik, terutama fisik pemainnya ya, keterlambatan pertumbuhan fisik, kemudian penurunan aktivitas sel otak, kemudian penurunan aktivitas penurunan emosi, kemudian ada gelombang beta tadi juga menyebabkan dampak kepada fisik. Ada juga moral, memberikan perilaku yang brutal, kemudian susah konsentrasi pada anak. Nah, itu juga menjadi garis bawah Muhammadiyah di dalam menyikapi game online ini. Kurang lebihnya itu, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Qoim Aulia Syahid, STHI Magister Agama. Beliau merupakan dosen ilmu hadis di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelum kami menutup kajian malam Sabtu Angkatan Muda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan sangat ditunggu kehadiran rekan-rekan pada Kamastu selanjutnya. Dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan insya Allah akan kami perbaiki. Tadi ada beberapa gangguan di LCD, kami mohon maaf. Kemudian infak Kamastu silahkan di follow rekan-rekan di Kamastu Mantap. Kemudian rekan-rekan yang ingin bergabung di grup yang nantinya akan memperoleh info-info terbaru terkait Kamastu untuk minggu depan. Kita ini sudah minggu kedua setelah libur pandemi, insya Allah akan berlanjut. Mudah-mudahan keadaan segera membaik dan Kamastu dapat berjalan lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari panitia undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.